Haleluya. Terpujilah Allah di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan renungan firman Allah dengan judul Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Saya akan mengajak saudara-saudara membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat 5 dalam perikop yang berjudul perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati semua orang. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara-saudara sekalian, kita belajar dalam pembacaan ini tentang berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa, karena doa itu adalah ibaratnya nafas. Dalam bernafas kita menghirup oksigen O2 dan kemudian kita membuang CO2. Saudara-saudara, apabila orang bernafas tidak lancar karena sesuatu kesulitan tertentu, maka dia bisa jatuh sakit dan bahkan bisa meninggal dunia. Nah, saudara-saudara, seperti yang akhir-akhir ini kita lihat dengan pandemi corona yang sedang melanda dunia, itu virus menyerang tenggorokan dan menyerang paru-paru, membuat orang tidak bisa bernafas, membuat orang kekurangan oksigen, dan itu nanti berkembang terus sampai kepada kematian. Nah, berdoa itu adalah nafasnya orang percaya. Jadi sebagai orang Kristen, kita harus selalu berdoa sebagaimana orang hidup yang harus selalu bernafas. Jadi saudara-saudara, ini merupakan hal
yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bernafas merupakan hal yang mutlak bagi orang yang hidup. Begitulah berdoa merupakan hal yang tidak bisa diabaikan oleh orang yang percaya kepada Allah. Jadi jangan sampai berhenti untuk tidak bernafas. Jangan sampai jemu-jemu untuk berdoa. Jemu itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah semacam kekecewaan, semacam tawar hati, patah semangat, kecut hati, dan akhirnya putus asa. Nah, itu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan rohani kita. Tidak boleh jemu-jemu untuk berdoa. Jadi kita harus berdoa supaya kita tetap bersemangat, supaya kita tidak apatis, supaya kita tidak lost heart. Saudara-saudara, supaya hati kita tetap membara, supaya hati kita tetap berkembang, supaya hati kita tetap bersemangat. Saudara-saudara, doa kekuatannya luar biasa. Seperti yang kita baca tadi, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan tentang perumpamaan seorang hakim yang tidak benar. Dari ungkapan kata-kata yang tertulis dari ayat 1 sampai 5 Injil Lukas pasal 18 tadi, maka hakim yang tidak benar itu konotasinya adalah hakim ini suka menerima suap. Hakim ini tidak mempertimbangkan benar atau salahnya suatu permasalahan yang dihadapi oleh anggota masyarakat. Tetapi yang penting dia mendapatkan suap itu saja. Saudara-saudara, tetapi seorang janda miskin yang kita baca tadi, dengan kemiskinannya tidak mungkin dia menyuap Pak Hakim. Dia tidak punya kemampuan. Tetapi walaupun demikian, oleh karena ibu janda ini terus-menerus datang kepada Pak Hakim dengan berkata, "Belalah perkaraku terhadap lawanku." Karena terus-menerus datang, mungkin setiap hari, mungkin bisa 2 kali dalam 1 hari. Maka lama-lama Pak Hakim yang tidak benar ini, dia mengabulkan, dia membenarkan permasalahan dari ibu janda ini. Saudara-saudara sekalian, jadi ini seperti itu juga kekuatan doa kita di hadapan Allah. Apabila kita terus-menerus berdoa kepada Allah, saudara-saudara, maka doa kita akan dikabulkan. Jadi Allah yang maha benar akan mengabulkan doa kita apapun yang kita minta. Saudara-saudara, ini seperti ada polemik di dalam hati saya, saudara-saudara. Bagaimana kalau permintaannya itu baik? Mungkin baiklah bagi Allah untuk mengabulkannya. Tapi bagaimana kalau permintaannya itu tidak baik? Apakah Allah bersedia mengabulkannya? Nah, saudara-saudara, kekuatan doa membuat Allah membenarkan orang yang berdosa. Kekuatan doa membuat Allah berkemurahan mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa kepadanya. Jadi manfaat doa yang terus-menerus, saudara-saudara, ini membuat seseorang mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu doa-doanya dikabulkan oleh Bapa. Saudara-saudara, bagaimana dengan doa yang baik dan doa yang tidak baik tadi, saudara-saudara? Kita mau belajar dari kitab Ulangan pasal yang ke-30
ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi saudara-saudara, Allah mengajarkan seperti yang kita baca tadi, bahwa ini yang benar, ini yang salah, ini yang mendatangkan kehidupan, itu yang mendatangkan kematian. Sekarang kamu pilih yang mana? Jadi saudara-saudara, itu sebabnya kadang-kadang kita berpikir, kenapa seorang yang tidak baik dia mengalami seperti keadaan yang beruntung di dalam hidupnya. Saudara-saudara, dia berusaha, dia berdoa, dan doanya dikabulkan dan usahanya berhasil. Dalam benak saya, saudara-saudara, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pendengar doa itu, Dia juga memperhadapkan kepada orang-orang yang berdoa suatu akibat daripada permintaannya. Jadi saudara-saudara, saya beri suatu contoh, saudara-saudara. Pada suatu hari saya ketemu dengan seorang bapak yang masih muda. Kemudian kami berbincang, maka dia menceritakan kesedihannya. Saudara-saudara, itu terjadi pada kira-kira 40 tahun yang lalu, saudara-saudara. Sudah lama. Jadi keadaan perekonomian kita tidak seperti sekarang ini. Pada waktu itu orang memiliki sepeda motor itu jarang sekali. Nah, ada seorang bapak ini, istrinya itu sangat ingin punya sepeda motor. Suaminya selalu berkata, sabarlah dek, sabarlah. Tetapi istrinya ini dia berusaha keras. Dia bekerja di luar negeri dan pulang membawa uang banyak dan bisa membeli sepeda motor. Pada hari pertama ketika dia menaiki sepeda motornya, ibu muda ini mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Saudara-saudara, jadi inilah yang saya maksudkan tadi, bahwa ada risiko di dalam setiap langkah yang kita ambil. Kembali pada firman Allah, apabila memilih kehidupan tentu saja beruntung. Apabila memilih kematian tentu saja mengalami kerugian. Nah, saudara-saudara, tetapi bagi Allah mengabulkan doa orang yang terus-menerus itu adalah hal yang dikehendakinya. Itu adalah hal yang diajarkannya. Jadi kalau berdoa terus-menerus, berdoa dengan tidak jemu-jemu, maka doanya akan dikabulkan. Saudara-saudara, tetapi kita belajar dari sisi yang lain. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika berada di Taman Getsemani. Di dalam Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Nah, saudara-saudara, ini Tuhan Yesus mengajarkan hal yang penting sekali, yaitu kepasrahan. Tuhan Yesus mengutarakan kemauannya kepada Bapa,
Bapa kalau boleh cawan penderitaan ini berlalu. Tetapi dia kemudian tutup doanya dengan berkata, tetapi jangan kehendakku melainkan kehendak Bapa yang jadi. Nah saudara-saudara, ini bijaksana sekali. Jadi ini kita harus lakukan dalam setiap doa-doa permohonan yang kita sampaikan kepada Allah. Kita harus tutup, kita harus akhiri dengan berkata, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Jangan kehendakku, tetapi kehendakmu. Nah saudara-saudara, jadi dengan begitu, itu berarti kita memiliki kepasrahan kepada Allah. Kita mempunyai pilihan, tetapi Allah mempunyai pilihan yang jauh lebih baik daripada yang kita pikirkan. Saudara-saudara, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Jadi sekarang bagaimana, saudara-saudara? Sekarang bagaimana supaya doa kita tidak salah? Supaya doa kita tidak salah adalah dengan cara banyak membaca Alkitab, banyak belajar firman Tuhan. Sebetulnya kalau kita mau berdoa, ya Bapa, biarlah firman-Mu menjadi nyata dalam hidupku. Kita membaca suatu ayat, lantas kita berkata, biarlah firman-Mu ini menjadi nyata dalam hidupku. Saudara-saudara, kita tidak usah meminta yang muluk-muluk, yang baik-baik. Karena apa? Karena Allah sudah punya rencana yang jauh lebih baik daripada yang kita pikirkan. Itulah manfaatnya banyak membaca Alkitab. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita harus banyak duduk di kaki Tuhan, bersembahyang. Duduk di kaki Tuhan seperti Maria, saudara Marta. Tuhan Yesus katakan bahwa Maria ini telah mengambil bahagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Jadi saudara-saudara harus banyak duduk di kaki Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana saudara-saudara? Kita harus minta bimbingan, saudara-saudara. Bagi anak-anak harus minta bimbingan kepada ayah ibunya. Bagi murid-murid harus minta bimbingan kepada gurunya. Bagi para pegawai harus minta bimbingan kepada pimpinan atau manajernya. Bagi anggota-anggota jemaat harus minta bimbingan kepada gembala jemaat. Dan bagi setiap orang Kristen harus minta bimbingan kepada Roh Kudus. Dengan demikian, maka saudara-saudara, kita memiliki kekuatan untuk berdoa terus-menerus dengan tidak jemu-jemu. Dan doa permohonan kita itu terarah, benar. Maka nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita pun dibahagiakan oleh Allah. Puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan memberkati. Salam pengabdian